perjalanan. Hari ini memang melakukan monitoring evaluasi di program PEN ya, khususnya di Bangka Belitung. Nah, kami tadi pagi sudah juga melihat progres yang kita laksanakan sejak mungkin awal tahun ini atau mungkin tahun perencanaan di tahun sebelumnya ya. Nah, ini kita lihat bagus ya, di ini memang banyak masih ada kendala, itu saya pikir biasa ya di seluruh kegiatan dan masih dalam kendali kita juga sebenarnya ya. Cuman memang tentunya ada hal-hal yang bisa kita selesaikan ya, kita cari upaya yang lebih baik sehingga nanti hasilnya juga bisa kita jamin. Khususnya nggak hanya tahun berjalan tentunya kan, kita berkelanjutan kurang lebih seperti itu. Tadi juga hasil-hasil yang bagus kita lihat, dan juga kendala juga sudah kita diskusikan juga ya, menjadi bahan untuk kami mungkin di pusat dengan instansi terkait, sektor terkait, dan juga mungkin semua stakeholder sebenarnya yang punya kepentingan khususnya untuk rehabilitasi mangrove dan juga secara umum kualitas lingkungan kita di Indonesia. Mungkin itu yang kami lihat. Tentunya kami apresiasi ya teman-teman dari PRGM, PLHK, dan juga semua khususnya masyarakat yang ada di Bangka Belitung. Kita lihat kolaborasi yang bagus ya, kita lihat sudah bekerja sama dengan baik dan juga merupakan contoh yang mungkin kita harapkan bisa juga diduplikasi di daerah lain yang mungkin kurang lebih kondisi sosial kulturalnya sama gitu ya. Kita apresiasi sekali dan mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa lebih baik lagi. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Jadi pertama kami ucapkan terima kasih dari Menko Marinkes sudah turun langsung melihat apa yang kita sudah kerjakan. Jadi seperti sudah disampaikan tadi bahwa memang banyak kendala yang kita hadapi, tapi sampai saat ini masih kita bisa atasi. Namun dalam pelaksanaan sampai dengan saat ini memang progres masih menunggu. Kenapa masih menunggu? Karena memang aktivitas masyarakat cukup banyak, terutama di Bangka Belitung ini ada aktivitas lain yang memang memberikan janji yang lebih banyak bagi pendapatan mereka. Oleh karena itu teman-teman dari BPDAS, Kepala Balai, dan dari Dirjen PDAS RH itu cukup intens memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan sumbangsi terutama tenaga di dalam pelaksanaan. Nah, inilah yang menjadi semangat kami bersama dengan teman-teman dari BPDAS bahwa kegiatan ini akan berhasil karena adanya dukungan dari masyarakat. Tentu masyarakat sudah melihat bahwa dengan melakukan penanaman mereka juga sudah lihat hasil yang di lapangan. Kami juga sangat berharap bahwa kegiatan ini semakin cepat karena selain tantangan tadi tenaga kerja berkurang pada akhir-akhir tahun nanti, sesuai dengan informasi juga dari BPDAS bahwa akhir tahun itu akan terjadi gelombang yang tinggi. Nah, pada saat itulah juga tantangan itu tingkat keberhasilan bisa menjadi hambatan. Oleh karena itu semakin cepat ditanam, kekuatan dari tanaman yang ditanam juga itu akan memberikan manfaat yang jauh lebih kokoh di dalam perakaran sehingga hantaman dari gelombang itu bisa dikurangi. Itu satu. Yang kedua terkait dengan memang kami butuhkan Pak, di dalam pelaksanaan ini karena gelombang yang tinggi perlu ada treatment khusus sehingga tingkat keberhasilan bisa kita tingkatkan. Nah, salah satunya adalah bagaimana melakukan pemecahan ombak di wilayah Sumatera bagian utara karena pada akhir-akhir tahun itu selalu gelombang yang tinggi. Nah, ini yang kami juga mohon nanti arahan dari Menko bagaimana supaya tingkat keberhasilan ini bisa ditingkatkan dengan tentunya dukungan dari berbagai pihak, terutama kementerian terkait. Saya kira itu dari kami dari Badan Restorasi. Kami ucapkan selamat datang dari Menko Marinkes, Pak Mates dari PRGM, kami PT dari Dirjen PDAS, itu dari PT BPDAS Air Batu Bentuk, investasi dan asosiasi mendapatkan amanah untuk melaksanakan reposisi lahan di tahun 2021 melalui program pemeliharaan nasional PEN Mangrove dan juga dengan target luasan
3.600 di tahun 2021. Namun karena ada refocusing, akhirnya kami mendapatkan alokasi 3.400 hektar. Dan insya Allah menurut tadi dari Pak Anies diberitakan bahwa harus segera dilaksanakan karena terkait dengan kendala-kendala alam. Salah satunya adalah ombak besar di bulan-bulan akhir tahun. Tentunya perlu kita antisipasi untuk kami menyegerakan di target 3.400 kami selesaikan. Insya Allah di bulan Oktober bisa selesai semua kalau tidak ada kendala yang lain-lain, terutama di bidang non teknisnya. Karena beberapa hal, terutama masalah menyangkut kegiatan kita ini ada dukungan-dukungan dari para pihak, satunya dari Pak Gubernur, dari Bupati dan juga dari lembaga-lembaga masyarakat yang ada di merupakan modal kita untuk melaksanakan kerjaan dari pen mangrove ini. Karena pen mangrove ini ada dua hal yang harus kita hasilkan, yaitu dari kelestarian alamnya, itu perbaikan lingkungan. Yang kedua adanya pemulihan ekonomi. Ini dalam kondisi pandemi sangat luar biasa. Namun tentunya ada hal yang menjadi kendala kita terkait dengan ada kenaikan timah kita di Babel ini, dan ini akan mengurangi daripada target secara umum ya, karena jumlah pekerja tersebut akan berbagi waktunya. Namun kita perlu pendekatan-pendekatan karena kami ada kendala di masalah tata waktu dengan cuaca dan lain-lain. Kita akan sedikit lagi keras lagi segera diselesaikan gitu, penanamannya terutamanya. Kemudian terkait kedua, alhamdulillah kami mendapatkan alokasi perencanaan di Temin 1 Pak. Jadi sekitar 500 juta, kalau itu salah, kami akan siapkan untuk perencanaan di tahun 2021 untuk pelaksanaan kita di 2022. Sekali lagi kami terima kasih semua pada Malibas di BKM, memberikan kepercayaan pada proses untuk melaksanakan kegiatan pemulihan ekonomi dalam bentuk kegiatan penanaman.